Apakah amr itu ada hubungannya dengan nahi? Maksudnya, kalau ada perintah sesuatu, apa kebalikannya larangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada pertemuan yang ke-8 ini, saya akan meneruskan masalah amr. Kemarin sudah saya sampaikan, amr adalah tuntutan mengerjakan dari atas ke bawah. Nah, di dalam amr itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah amr itu asalnya hukumnya apa? Apakah wajib? Apakah sunat? Apakah mubah? Pertanyaan yang kedua, berapa kalikah amar itu wajib kita laksanakan? Apa cukup seumur hidup sekali sudah cukup? Apakah harus kita ulang-ulang? Pertanyaan ketiga, kalau ada perintah, maka untuk melaksanakan perintah itu, apakah harus kita laksanakan spontanitas? Apakah boleh kita tunda? Pertanyaan yang keempat, apakah amr itu ada hubungannya dengan nahi? Maksudnya, kalau ada perintah sesuatu, apa kebalikannya larangan? Nah, ini perlu saya sampaikan. Pertama, amr itu asalnya hukumnya wajib. Sebagaimana kaidah di dalam usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Jadi kalau ada perintah saja, tidak ada penjelasan, maka itu hukumnya wajib. Contohnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, wajib. Setiap ada perintah, pasti hukumnya wajib asalnya. Lihat saja di dalam kitab Usul Fikih Mabadi Awaliyah. Itu adalah kitab permula atau pertama untuk dipelajari sebagai dasar. Apakah bisa berubah menjadi tidak wajib? Bisa. Kalau memang ada keterangan yang lain. Kalau tidak ada, berarti hukumnya wajib dilaksanakan. Berdasarkan kaidah tadi, al-aslu fil amri lil wujub. Tapi bisa berubah kalau ada korinah, ada penjelasan. Insya Allah nanti perubahan amr bisa kita jelaskan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, berapa kalikah kalau perintah itu untuk kita laksanakan? Nah, di dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri la yaqtadi tikror.
Amr itu asalnya tidak diwajibkan diulang-ulang. Baru bisa wajib diulang-ulang kalau ada keterangan. Contohnya, waqimus shalah. Kalau hanya ada ayat waqimus shalah saja, maka kita seumur hidup cukup sholat sekali. Seperti haji. Haji itu hanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi seumur hidup kita cukup haji sekali dan umroh sekali. Kenapa? Kok hanya satu kali? Karena tidak ada keterangan lain yang harus diulang-ulang. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu ada keterangan yang harus diulang-ulang. Malah tidak hanya diulang-ulang 10 atau 100 kali, tapi menurut keterangan, sholat itu diulang-ulang setiap hari 5 kali. Jadi yang asalnya sholat cukup sekali, karena ada keterangan yang lain, maka harus diulang-ulang setiap hari 5 kali. Bagaimana keterangan yang bisa mengubah menjadi beberapa kali? Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat wa aqimus shalah, sahabat pun tidak tahu bagaimana caranya sholat, dikerjakan jam berapa, atau berapa kali sehari. Tidak tahu. Nah, maka datanglah malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW. Pada waktu zuhur, malaikat Jibril datang. Mari sholat. Nabi sholat dengan malaikat Jibril zuhur 4 rakaat. Nah. Kemudian pada waktu asar, malaikat Jibril datang lagi mengajak Nabi Muhammad SAW untuk sholat asar. Nabi sholat dengan malaikat Jibril, sholat asar 4 rakaat. Pada waktu maghrib, malaikat Jibril datang lagi mengajak Nabi Muhammad SAW untuk sholat maghrib. Nabi sholat 3 rakaat. Kemudian pada waktu Isya, malaikat Jibril pun datang kembali untuk mengajak Nabi sholat Isya 4 rakaat. Dan akhirnya subuh, malaikat Jibril pun datang kembali mengajak Nabi Muhammad SAW sholat subuh 2 rakaat. Nah, kemudian ada seorang Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan hatinya yang agak panjang. Tapi kita ambil saja yang masalah sholat. Orang Badui tanya, apa yang diperintahkan Allah kepada saya? Jawab Nabi, sholat 5 kali. Setiap hari. Setiap hari semalam 5 kali. Nah, yang asalnya hanya 1 kali, karena ada korinah penjelasan dan praktek Nabi, maka amr itu harus diulang-ulang. Kemudian saya ibaratkan lagi.
umpama saya merintah kepada murid saya, nyapulah. Kalau tidak ada penjelasan sama sekali, berarti nyapu hanya satu kali sudah cukup. Tapi kalau ada imbuhnya, tambahnya, nyapulah setiap pagi. Maka harus diulang setiap pagi. Kalau penjelasan rentetannya itu, nyapulah setiap pagi dan sore, ya harus diulang setiap pagi dan setiap sore. Jadi, amar itu yang aslinya hanya cukup sekali seumur hidup, bisa berulang sesuai dengan korinah penjelasan-penjelasan itu. Berbeda dengan haji. Haji tidak ada perintah berulang. Kalau berulang bagaimana? Itu hanya sunat. Yang wajib hanya sekali seumur hidup. Sesuai ada juga seorang badui tanya, apakah haji itu setiap tahun, apakah sekali? Jawab Nabi, saya tidak memerintahkan setiap tahun. Saya hanya memerintahkan sekali, berarti seumur hidup. Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah perintah itu harus dikerjakan spontanitas atau boleh ditunda lain kali? Nah, menurut aslinya, perintah itu tidak harus spontanitas. Jadi kalau saya hanya nyapulah begitu saja, berarti boleh pagi, boleh sore, boleh malam, boleh besok. Karena asli amr itu tidak harus dikerjakan spontan ketika amr itu datang. Nah, kecuali kalau ada keterangan lain yang harus spontanitas. Contohnya, nyapulah akan ada tamu. Nah, harus segera. Andai kan tidak ada keterangan, ya terserah. Kapan saja. Yang penting masih dilaksanakan. Sesuai dengan perintah Nabi, umpamanya zakat. Zakat itu yang penting melaksanakan zakat. Dikerjakan dulu boleh. Dan ditunda sampai waktunya zakat boleh. Contohnya begini. Zakat itu 1 tahun. Jadi waktunya 1 tahun. Tapi Nabi membolehkan zakat itu dipercepat. Belum sampai 1 tahun kita sudah zakat. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada korinah, ada penjelasan. Kemudian perlu saya sampaikan, di dalam amar ini ada kaidah. Lihat di dalam usul fikih, al-amru bisyai' amrun biwasail. Perintah sesuatu itu juga ikut diperintah penunjangnya. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalau kita diperintahkan sholat, sholatlah. Penunjangnya sholat itu banyak. Nah, penunjang ini yang menjadikan sholat itu sah. Berarti ikut
wajib dikerjakan juga. Contohnya apa? Orang yang sholat, kalau saya merintah sholat telah. Penunjang sholat itu harus wudhu. Tanpa kita sebut, perintah sholat itu juga harus atau ikut diperintah wudhu. Karena wudhu itu penunjang sholat yang menjadikan sah. Kalau saya perintah sholat telah, di samping wajib wudhu, nutupi aurat. Meskipun nutupi aurat tidak saya perintahkan. Tapi penunjang sholat harus nutupi aurat. Jadi setiap perintah itu juga ikut, semua penunjangnya ikut diperintah meskipun tidak kita sampaikan. Contohnya saja, saya memerintahkan kepada anak saya, ngeliwetlah. Yang saya ucapkan hanya ngeliwetlah, masaklah. Nah, otomatis penunjang masak atau ngeliwet itu juga ikut diperintah. Yaitu pakai manci, berarti diperintah ambil manci, diperintah ambil kompor, diperintah ambil air, diperintah ambil beras, dan sebagainya, karena itu penunjang ngeliwet atau masak. Mulane al-amru bisyai' amrun biwasail. Merintah sesuatu berarti ikut juga penunjang-penunjangnya diperintah. Suatu contoh lagi. Saya merintah kepada anak saya. Coba perbaiki gendeng itu. Nah, apa penunjang memperbaiki gendeng? Otomatis harus pakai tangga. Meskipun kita tidak menyuruh ambil tangga, otomatis tangga penunjang naik ke atap ikut diperintah juga. Nah ini. Di dalam Al-Quran banyak perintah-perintah yang begitu ada penunjangnya juga harus dikerjakan. Kemudian ada kaidah masalah amr. Yaitu begini. Kalau perintah itu sudah dilaksanakan sesuai tujuannya perintah itu, berarti orang yang diperintah sudah bebas, sudah lepas dari kewajiban perintah. Sebagaimana di dalam usul fikih, idza fu'ilal ma'muru bih kharajal ma'mur an uhdatil amri. Kalau suatu perintah itu sudah dilaksanakan sesuai dengan aturannya, berarti orang yang diperintah sudah lepas dari kewajiban perintah itu. Suatu contoh, kalau pada waktu tidak ada air, nah, kita dibolehkan tayamum. Kita dibolehkan tayamum. Nah, berarti sesuai dengan perintah. Kalau tidak ada air, boleh tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Bila kamu tidak menemukan air, tayamumlah dengan debu yang suci. Pada waktu itu kita sudah mencari air, tapi tidak ada. Nah, sudah boleh kita tayamum. Pada waktu selesai sholat, tiba-tiba hujan.
Apakah kita wajib sholat lagi? Tidak. Karena kita melaksanakan sholat itu sudah sesuai dengan aturannya. Tidak ada air, kita sudah sholat, sudah jadi. Ada hujan atau menemukan air, baru kita sudah tidak wajib sholat lagi. Karena tadi sudah kita laksanakan sesuai dengan aturan. Contohnya lagi, umpama kita merintah anak saya, coba tembok iki kapur. Otomatis kapur itu otomatis dengan warna putih. Kapur putih. Kalau anak saya itu sudah mengapur tembok itu dengan kapur, gamping, ya sudah. Tapi kalau dia melaksanakan amar tapi tidak sesuai, ya tetap dia masih kewajiban melaksanakan perintah. Suatu contoh, saya menyuruh anak saya untuk ngapur. Tiba-tiba di kapur tapi tidak dengan kapur, tapi dengan belangkin. Tidak sesuai perintah itu. Jadi dia tetap wajib ngapur lagi. Nah, demikian dalam ibadah-ibadah itu banyak perintah yang disertai dengan aturan-aturannya. Sholat ada aturannya, zakat ada aturannya, haji ada aturannya. Nah kalau haji tidak sesuai dengan aturan, ya tetap hajinya tidak sah. Atau sholat tidak sesuai dengan aturan, ya tetap dia wajib sholat. Suatu contoh, Nabi Muhammad SAW sedang berada di masjid. Datanglah seorang laki-laki. Seorang laki-laki kemudian sholat. Dia tidak tahu kalau Nabi terus mengawasi. Nah, setelah salam, orang itu datang kepada Nabi uruk salam. Dijawab oleh Nabi. Nabi bersabda, sholatlah kamu. Kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Setelah salam lagi, datang kepada Nabi urusan dijawab. Sholat lagi lah kamu. Sholat yang kedua, Nabi juga, kamu belum sholat. Akhirnya orang laki-laki tak bilang pada Nabi, Nabi, hanya itu kemampuan saya sholat. Maka ajarilah sholat yang bagaimana, yang sesuai dengan aturan. Jawab Nabi, bacalah Fatihah, rukuklah, dan tumuk nina. Jangan sampai orang itu rukuk, berhenti dulu rukuk itu. Lah orang itu tidak rukuk terus naik, terus ngangkat kepala. Sujud terus ngangkat kepala. Jadi tidak tumak nina. Jadi kalau kamu rukuk, diam saja tumuk nina. Baru kamu berdiri. Berdiri jangan lekas-lekas rukuk. Tegaklah berdiri dulu. Baru kamu sujud. Sujud jangan cepat-cepat mengangkat kepala. Tunggu tumuk nina. Demikian juga ya, kamu duduk. Ya jangan kemudian sujud kembali. Berhenti dulu. Ada tumuk nina. Nah, baru Nabi mengatakan, nah, sholatmu sudah sah.
Jadi melaksanakan perintah apapun itu harus sesuai dengan aturan-aturannya. Kalau sudah sesuai, maka orang itu sudah tidak ada beban untuk melakukan perintah lagi. Demikian juga, andaikan orang itu di dalam suatu tempat, tidak ada makanan sama sekali, kecuali bangkai. Nah, pada waktu itu Islam memberikan kelonggaran. Barang siapa yang dalam keadaan darurat, famaniturra ghairu baghin wala atin fala itsmalih. Boleh makan bangkai. Setelah makan bangkai, tiba-tiba ada makanan yang halal. Apakah orang ini dosa? Tidak. Karena dia makan bangkai itu sudah sesuai dengan aturan. Jadi, pemirsa yang kami hormati, kita harus mengetahui rumus-rumus usul fikih itu tujuannya untuk menentukan hukum. Nah, perlu juga kami sampaikan, insya Allah dalam pertemuan yang ke-9, amr itu berubah menjadi beberapa tujuan. Bisa berubah menjadi mubah, bisa berubah menjadi sunat, bisa berubah menjadi tujuan yang lain-lain. Nah, insya Allah satu persatu nanti akan kami sampaikan perubahan amr menjadi tujuan yang lain, artinya tidak hanya tujuan wajib saja. Sama saja dengan nahi. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.